kesepakatan yang akan segera tercapai dengan Iran. Apa kamu bercanda? Sementara Presiden Trump mengatakan bahwa sebentar lagi detailnya sedang dirampungkan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi Republik Islam dari bunker miliknya. Rezim Zionis yang goyah dan Israel, tumor kanker itu juga sedang mendekati tahap akhir dari hidup mereka yang nahas. Matilah Amerika dan matilah Israel akan menjadi slogan bersama umat Islam dan kaum tertindas di dunia, terutama para pemuda. Jadi Mark, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, hari ini Rabu 27 Mei. Bagaimana perasaanku setelah mendengar kata-kata dari pemimpin tertinggi Iran itu? Di satu sisi, tidak ada yang seharusnya terkejut, karena itulah ideologi. Itulah ideologi kebencian, ekstremis dan jihadis dari rezim Iran. Dan seperti yang saya katakan, tidak ada yang seharusnya terkejut, tidak ada yang seharusnya kagum. Tidak ada yang seharusnya terkejut. Di sisi lain, ini adalah rezim yang sekarang sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat mengenai semacam kesepakatan. Tapi kita tidak boleh punya ilusi tentang siapa yang sedang kita hadapi. Dan siapapun yang punya ilusi tentang sifat rezim ini, orang itu adalah orang terpenting di rezim tersebut. Dia memang pantas disebut pemimpin tertinggi. Itulah yang dipikirkan oleh rezim. Begitulah cara rezim memandang Amerika Serikat, begitulah cara rezim memandang Israel. Dan sejujurnya, begitulah cara rezim memandang seluruh Barat. Dan saya hanya ingin menambahkan satu hal terakhir. Anda tahu, di hari-hari terakhir Uni Soviet, orang-orang mengatakan tidak ada yang percaya pada komunisme. Apa masalahnya Dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi berada di bunker dan tidak ada yang melihatnya sejak awal perang. Tapi mari kita kesampingkan semua itu. Masalahnya adalah dia mempercayainya. Tidak seperti Uni Soviet ketika tidak ada lagi yang percaya pada Marxisme, Leninisme. Itu seperti ideologi yang sudah mati. para pemimpin Republik Islam benar-benar mempercayai omong kosong ekstremis ini? Benar, hanya satu poin tentang komunisme, Marxisme, dan sosialisme. Itu memang telah dihidupkan kembali di Amerika Serikat. Saya bisa memastikan itu. Mungkin tidak ada yang mempercayainya pada akhir Uni Soviet. Tapi saya akan katakan ini. Kamu benar sekali tentang ideologi Islamis. Dan saya rasa tidak ada yang salah paham soal itu. Masalahnya di sini adalah pembicaraan tentang sebuah kesepakatan. Ini bahkan bukan sebuah kesepakatan. Ini adalah nota kesepahaman yang kemudian akan memberikan Republik Islam 60 hari lagi untuk merundingkan kesepakatan akhir. Sesuatu yang konyol seperti itu. Dan saya tahu bahwa pemerintahan Trump tidak percaya omong kosong itu. Kita tahu itu. Kita tahu anggota pemerintahan Trump sama sekali tidak bodoh. Begitu juga Presiden Trump. Tapi begini, Presiden Trump berpikir bahwa karena dia seorang pebisnis, kalau pihak lain dibuat merasa diuntungkan, tentu saja mereka akan mau bernegosiasi. Nah, dalam kasus ini, apa artinya? Mereka pada dasarnya kalah dalam pertempuran. Jadi mereka konon sedang meminta perdamaian. Dia terus mengatakan, kamu lihat, kita sudah membunuh para pemimpin mereka. Kita sudah menghancurkan angkatan laut dan angkatan udara mereka, dan sebagainya. Dan sekarang mereka memohon kepada kita untuk duduk berunding. Nah, itu memang benar. Tapi perbedaannya di sini adalah mereka tidak sedang mengupayakan perdamaian. Karena semua pengumuman publik mereka, dan yang baru saja saya bacakan dalam bahasa Inggris, terjemahannya dalam bahasa Inggris, ada di untuk menghormati haji, ibadah haji ke Mekah yang didatangi umat muslim dari seluruh dunia. Dan itu berlangsung minggu ini. Dan itu adalah salah satu alasan, saya percaya, mengapa pemerintahan Trump setuju untuk menunda jika mereka berpikir untuk kembali berperang. Kita sebenarnya tidak tahu persis. Oke, jadi ini adalah seruan kepada semua muslim untuk meneriakkan, matilah Amerika dan matilah Israel. Jadi dalam kondisi seperti itu, saya tidak melihat bagaimana siapapun bisa bernegosiasi tentang apapun. Dan kecuali kita, ketika saya mengatakan kita, maksud saya Amerika Serikat dan Israel. Kecuali kita melakukan ini untuk merencanakan tahap pertempuran berikutnya, ini bukan kabar baik. Sudah jelas apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang Iran.
Mereka ingin serangan Amerika berakhir dan mereka ingin memperpanjang pembicaraan ini tanpa memberikan sesuatu yang berarti. Dan sudah jelas apa yang diinginkan oleh orang Amerika. Presiden Trump telah mengatakan berulang kali setuju atau tidak dengannya. Dia sangat konsisten. Dia lebih memilih sebuah kesepakatan, tapi kesepakatan yang benar-benar mengakhiri program nuklir Iran sekali dan untuk selamanya. Orang-orang Iran ingin main taktik, dan sekarang mereka berbicara tentang gencatan senjata di Teluk, yang akan memungkinkan, Anda tahu, harga minyak kembali seperti semula. Dan Anda tahu, kapal-kapal tanker itu akan kembali beroperasi keluar masuk Teluk. Tapi kemudian, orang-orang Iran akan terbebas dari tekanan militer. Dan sejauh mana mereka akan mau berkompromi dalam 60 hari ketika tekanan militer sudah tidak ada? Jadi apa sebenarnya yang dikatakan Trump? Trump mengatakan, saya akan tetap menempatkan kapal induk saya di sana. Dan jika mereka tidak bernegosiasi dengan itikat baik, kita akan kembali berperang. Orang-orang Iran akan berkata tidak, begitu dia mulai terbiasa dengan perdamaian dan negosiasi, kita bisa memperpanjang ini seperti yang kita lakukan dengan Obama. Kita bisa melakukan hal yang persis sama dengan Trump. Dan pada akhirnya akan ada semacam bahasa yang sangat samar, yang berarti kita tidak perlu mengorbankan apapun. Dan itulah posisi kita hari ini. Trump menginginkan bahasa yang spesifik dan mengikat untuk menyetujui gencatan senjata. Dan orang-orang Iran menginginkan bahasa yang sesamar mungkin. Kalau kita mau memberi kredit kepada Presiden Trump, ada beberapa hal lain yang terjadi secara paralel. Akhir pekan lalu, kita melihat serangan Amerika terhadap Angkatan Laut Iran dan fasilitas lainnya di Teluk. Dengan kata lain, dia menggunakan kekuatan ketika memang diperlukan. Orang Amerika mengatakan itu adalah langkah defensif, karena mereka sedang memasang ranjau dan sebagainya. Tapi itu tidak masalah. Amerika menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan. Dan yang kedua, secara paralel dengan itu, Amerika, tanpa mengumumkan apapun, seperti yang telah banyak diberitakan, telah memperkenalkan kembali Project Freedom. Dengan kata lain, sementara mereka mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sekarang mereka kembali mengawal kapal-kapal yang terjebak di pelabuhan-pelabuhan lain di Teluk, membantu mereka untuk keluar. Dan jika itu benar, laporan-laporan tersebut, bersama dengan kesediaan untuk menggunakan kekuatan, mungkin Trump masih mengatakan kepada Iran, saya ingin membuat kesepakatan, tapi itu harus menjadi kesepakatan yang bagus. Dan jika tidak, saya akan menggunakan kekuatan. Dan saya sudah menggunakan kekuatan hari ini pada tingkat yang lebih rendah, tapi untuk mengingatkanmu bahwa jari saya masih di pelatuk. Lihat, secepat inilah siklus berita berjalan. Setelah laporan bahwa Operation Freedom dilanjutkan lagi, CENTCOM mengatakan itu tidak benar. Dan mereka tidak melakukannya. Dan mereka tidak mengawal kapal-kapal. Jadi laporan itu keluar setelahnya, dan itu datang dari CENTCOM dengan tulisan laporan palsu dalam huruf kapital besar. Dan semua orang berusaha mengejar. Setiap surat kabar, setiap stasiun TV. Wall Street Journal melaporkan. Jadi yang ini juga melaporkan. Pokoknya mereka bilang kami tidak melakukan itu. Jadi siapa yang tahu? Oke, kita bahkan sudah tidak tahu lagi siapa yang berkata jujur. Dan yang kita tahu, dan kamu benar sekali, bahwa Presiden Trump benar-benar konsisten. Tidak hanya soal bahan nuklir dan pengayaan, tapi juga soal Selat Hormuz. Dan Republik Islam sudah bilang, tidak, tidak, tidak. Oke, kalau kita tidak memungut tol dari kapal-kapal yang melewati selat, ya mereka menyebutnya dengan nama lain, semacam biaya yang berbeda. Pajak lingkungan. Ya, pajak lingkungan bersama Oman. Sekarang, beberapa orang mengatakan, kami tidak mengerti. Arab Saudi adalah salah satu negara pertama yang mendesak Presiden Trump untuk berperang sejak awal. Jadi kenapa tiba-tiba mereka bilang, tunggu dulu, dan negara-negara lain adalah negara-negara Teluk. Bahkan yang menjadi bagian dari kesepakatan Abraham pun mengatakan, tunggu sebentar, mari kita hentikan. Itu karena Iran telah menyerang fasilitas mereka. Dan ternyata ketakutan utama Arab Saudi adalah bahwa Republik Islam akan mengebom pabrik pemurnian mereka yang memasok air untuk jutaan dan jutaan orang di Riyadh. Dan kemudian sang raja, atau lebih tepatnya putra mahkota, harus mengevakuasi sejumlah penduduk Riyadh yang jumlahnya di luar apa yang bisa kita bayangkan. Jadi semua hal ini sedang terjadi. Dan masalahnya adalah
Dengan begitu Iran, apa yang Anda lakukan adalah membiarkannya, sekali lagi, menyandera semua orang dengan ancamannya. Dan itulah alasan utama mengapa kita harus berperang sejak awal. Jadi Anda bisa mengerti mengapa kemudian ada masalah lain, yaitu orang Israel sangat meyakini bahwa kita harus menuntaskan urusan ini. Dan sementara itu, Israel telah katakanlah kurang dari agresif yang seharusnya di Lebanon agar tidak membuat pemerintahan Trump marah bahwa kami akan menyerang Beirut. Meskipun ada drone bunuh diri, kawanan drone bunuh diri yang menyerang tentara dan warga sipil Israel. Dan kami bertarung dengan satu tangan terikat di belakang punggung. Dan begini, meskipun sekarang pemerintahan Trump mengatakan itu benar, Israel harus melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk membela diri. Tapi kita tetap belum membom Beirut bahkan saat itu. Jadi ada banyak hal yang sedang terjadi. Dan meskipun aku percaya bahwa Trump memang serius dengan itu, tapi jika dia benar-benar serius, dan kita tahu tidak mungkin Republik Islam akan setuju dengan syarat-syarat Trump. Bahkan yang paling dasar sekalipun, kita tahu itu. Jadi jika kita tahu itu, dan jika kita percaya bahwa dia tidak akan menyerah pada dua tujuan utamanya, Selat Hormuz dan nuklir, maka tidak ada gunanya semua negosiasi ini. Jadi saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda. Pertama-tama, Selat Hormuz sebelumnya bukanlah masalah. Peranglah yang membuatnya jadi masalah. Dan itulah yang dikatakan para kritikus Trump. Ya, sebelumnya selat itu terbuka dan hanya karena perang akhirnya menjadi tertutup. Jadi menurut saya jika masalah nuklir diselesaikan, masalah selat juga akan otomatis terselesaikan. Jelas bahwa orang-orang Iran bahkan tidak mau membicarakan soal selat dan membuka selat dan tidak mau membicarakan hal-hal yang substansial karena dari sudut pandang mereka itu berarti kembali ke apa yang dalam diplomasi disebut status quo ante. Ya, kenyataan sebelumnya, yaitu mereka mengembangkan senjata nuklir dan selat tetap terbuka. Itu bukan kenyataan yang menurut saya Trump ingin terima dan jelas Netanyahu juga tidak ingin menerimanya. Lihat, ketika Netanyahu memberikan wawancara, kapan itu? Sekitar sebulan yang lalu, di CBS 60 Minutes, dia berbicara tentang tugas yang belum selesai dan dia membicarakan 3 tujuan utama dari operasi tersebut. Dan tentu saja dia berbicara dari sudut pandang Israel. Dia membicarakan masalah nuklir, dia membicarakan rudal balistik. Dan dia membicarakan dukungan Iran terhadap proksi teroris seperti Hamas dan Hizbullah, dan seterusnya termasuk Houthi di Yaman. Dan dia mengatakan harus ada jawaban untuk semua masalah ini. Sekarang Trump, meskipun dia pernah menyebutkan masalah-masalah itu di masa lalu, selama beberapa minggu terakhir hanya membicarakan masalah nuklir. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa dalam bernegosiasi dengan rezim di sini, rezim yang mengerikan ini yang berseru matilah Amerika dan matilah Israel. Ya, tidak ada ilusi tentang rezim ini. Tapi dalam bernegosiasi dengan rezim ini, dia pada dasarnya mengatakan, jika kalian memberi saya apa yang saya minta soal nuklir, hal-hal lain bisa kita atur kan? Artinya, ini adalah isu yang paling penting. Saya pribadi berpikir Trump benar untuk memprioritaskan itu, karena isu nuklir adalah isu yang paling berbahaya bagi Israel dan bagi dunia. Dan tentu saja untuk Amerika Serikat karena kita melihat apa yang bisa dilakukan Korea Utara dengan senjata nuklir. Bagaimana semua orang di Asia Timur sangat khawatir dengan Korea Utara. Seberapa khawatir kita dan semua orang akan khawatir jika Iran benar-benar mendapatkan bom. Dan di sini Trump benar. Dia bilang jika kamu pikir sekarang sudah ada masalah dengan Selat Hormuz, bagaimana kalau mereka punya bom nuklir? Harga minyak akan naik menjadi $400 per barrel ya? Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka akan punya senjata nuklir. Jadi dia benar soal itu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah orang Iran, dan kamu jelas sangat skeptis, apakah mereka kemungkinan dalam waktu dekat akan setuju dengan apa yang dia tuntut, yaitu penghapusan apa yang disebut Trump sebagai debu nuklir? Itu adalah uranium yang diperkaya. Uranium yang sangat diperkaya, uranium yang sangat tinggi kadarnya, 60%, dan juga pembongkaran kemampuan mereka untuk memperkaya uranium lebih lanjut. Dan keputusan akhirnya belum ada. Saya berharap ada solusi, yakni tekanan terhadap Iran ditingkatkan, tekanan militer, tekanan ekonomi, tekanan politik terhadap Iran. Bersama dengan tekanan internal dalam masyarakat mereka, memaksa rezim yang ada untuk menerima kompromi itu. Tanpa itu, saya tidak tahu apa solusinya. Oke, rezim yang ada itu harus pergi. Dan tidak masalah jika Trump tidak menyebutkan itu sebagai salah satu tujuan perang. Intinya, tanpa nuklir dan tanpa ideologi, tanpa seluruh tujuan itu, rezim itu memang akan jatuh.
Itu saja yang mereka miliki. Dan omong-omong, izinkan saya, kita benar-benar harus mengangkat isu ini berulang kali karena tampaknya sering diabaikan. Rakyat Iran. Presiden Trump mengatakan kepada mereka pada bulan Januari, bantuan sedang dalam perjalanan. Dan kemudian pada akhir Februari, ketika semua orang mulai kehilangan harapan, perang Epic Fury dan Roaring Lion bersama dengan Israel pun diluncurkan. Dan sekarang semuanya mandek dan eksekusi masih terus terjadi di sana. Rakyat Iran masih dalam bahaya jika mereka turun ke jalan karena mereka akan ditembak oleh Basij dan Korps Garda Revolusi. Dan begini, tidak mungkin para pemimpin itu akan setuju pada kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat yang melibatkan nuklir, kecuali dengan berbohong tentangnya. Dan Trump telah berkata, saya bukan Obama, saya tidak akan percaya omong kosong mereka, dan saya bukan Obama. Sekarang, mari kita percaya padanya ya, karena dia terus mengatakan itu. Ketika dia terus mengulanginya, dan dia tidak mau dipermalukan, kita tahu Trump memang seperti itu. Tapi kita harus mengatakan bahwa rakyat Iran sudah melakukannya. Itu harus ada di benak setiap orang Barat, setiap pecinta kebebasan di seluruh dunia. Karena kami orang Israel, pertama-tama sebagai orang Yahudi, mengerti bagaimana rasanya ketika dunia meninggalkanmu saat kamu sedang dibantai. Dan selama Perang Dunia Kedua, kami tidak punya internet, kami tidak punya media sosial, dan kami tidak punya laporan berita. Bisa dibilang orang-orang saat itu tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Nah, hari ini kita tahu persis apa yang sedang terjadi. Bahkan kita belum tahu setengahnya. Itu benar karena rezim mematikan internet. Sekarang, satu poin lagi. Rubio dan yang lainnya telah mengatakan, maksudku, Menteri Luar Negeri Rubio telah mengatakan bahwa kita tidak benar-benar tahu dengan siapa kita sedang bernegosiasi karena ada suara-suara yang berbeda. Itu benar. Oke, ada presiden yang kurang keras dan ada juga yang lebih keras. Itu omong kosong, oke? Memang benar bahwa mereka tidak sepakat tentang bagaimana bersikap terhadap Amerika Serikat. Tapi jangan salah, mereka semua adalah radikal Islamis yang kejam, yang ingin Republik Islamis mendominasi. Mereka mungkin punya taktik yang berbeda tentang bagaimana mencapainya, atau kepada siapa mereka berbohong dalam negosiasi ini. Tapi perhatian utama mereka saat ini adalah uang. Dan mereka bilang, pertama-tama kalian berikan kepada kami. Kalian bebaskan sejumlah besar aset yang dibekukan, lalu kita akan bicara. Syukurlah Trump mengatakan tidak untuk itu. Dan aku berdoa semoga dia tidak, entahlah, aku berharap dia tidak akan melunak karena Steve Witkoff dan Jared Kushner. Aku tidak tahu, atau karena para negosiator yang sangat ingin mendapatkan kesepakatan. Dan disinilah Republik Islam memiliki keunggulan. Karena mereka tahu bahwa orang Amerika tidak suka perang, tidak ingin mengirim pasukan darat, takut pada apapun yang terkesan seperti, kamu tahu, perang yang berlarut-larut. Dan disitulah mereka benar-benar mengendalikan Barat. Mereka tahu itu. Dan mereka tahu bahwa jika mereka bertahan cukup lama, tekanan akan lebih besar pada Trump daripada pada rezim mereka. Jadi jika mereka percaya itu, dan banyak orang di Barat akan menggemakan hal yang sama, seperti yang baru saja Anda katakan kan, bahwa waktu berpihak pada mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan teguh, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, saya cenderung berpikir itu mungkin benar untuk presiden lain, tapi tidak untuk presiden yang satu ini. Setidaknya saya masih berprasangka baik kepada Trump. Saya pikir dia percaya bahwa mempertahankan tekanan militer, menyerang, bukan menyerang, tapi tetap memberikan tekanan, menjaga pasukannya di sana. Dan pada saat yang sama, tekanan ekonomi. Kamu tahu, memblokad pelabuhan mereka, dan pada saat yang sama, mungkin memfasilitasi agar minyak dari negara-negara Teluk Arab bisa keluar dengan cara apapun. Kamu tahu, tekanan militer dan ekonomi secara bersamaan, dia pikir dia bisa mendapatkan kesepakatan yang dia inginkan dan dia tidak akan berkompromi. Bagi Israel, ini sangat sulit karena proksi Iran di Lebanon tentu saja telah menembakkan drone-drone mematikan ini ke tentara kami dan warga sipil kami di Israel Utara. Dan kami telah mengalami cukup banyak korban jiwa, sebagian besar, hampir semuanya, adalah militer. Dan ini memang sulit dan ada banyak seruan kepada pemerintah mengapa Israel tidak habis-habisan lawan Hizbullah. Anda tahu, mengapa Anda tahu orang-orang di Israel Utara tidak aman? Mengapa tidak ada gencatan senjata?
Dan menurut saya Netanyahu telah menangani situasi yang sangat sulit. Karena di satu sisi, sudah jelas mengapa Iran ingin Hizbullah melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka ingin, Anda tahu, mereka ingin menciptakan jarak antara Israel dan Amerika Serikat dan mencari alasan. Mereka bisa mengatakan kepada, Anda tahu, orang Amerika, kami tidak bisa menyetujui ini karena Israel melakukan A, B, dan C di Lebanon, benar? Jadi dia harus bermain, Anda tahu, kartunya dengan sangat hati-hati. Hizbullah adalah masalah bagi Israel. Tapi kita harus tetap fokus pada tujuan utama. Target utama yang harus dihadapi adalah Iran, benar? Hizbullah bisa kita hadapi di lain waktu, benar? Tapi memang ada banyak tekanan di sana. Seperti yang Anda katakan tadi, Israel sekarang telah meningkatkan tekanan, langkah-langkah pertahanan terhadap Hizbullah. Kami belum menyerang Beirut, ibu kota Lebanon, baru-baru ini, kecuali ketika kami menyingkirkan seorang komandan senior Hizbullah yang memang pantas disingkirkan. Tapi kami telah menyerang target-target lain di sekitar Lebanon, termasuk di Lebanon Timur, dekat perbatasan dengan Suriah, di BKA, di mana Hizbullah memiliki basis pelatihan dan sebagainya. Jelas Hizbullah harus mengerti bahwa jika mereka terus menembakkan drone-drone ini ke arah rakyat kami, Israel akan merespons, dan merespons dengan cara yang akan menyakiti mereka. Dan jika mereka merasa bahwa Israel tidak bisa merespons karena tekanan Amerika terhadap Israel, mereka akan terus melakukannya. Benar. Sekarang, mari kita bicara sebentar tentang panggilan telepon yang dilakukan Presiden Trump dengan sekitar 7 pemimpin Arab yang berbeda. Arab Saudi, yang lainnya, Qatar. Saya tidak bisa mengingat seluruh daftarnya. Ada daftar panjang nama mereka. Dan dalam percakapan telepon itu, yang menurut saya terjadi beberapa hari yang lalu, dia mengatakan, baiklah, setiap kesepakatan dengan Iran, kesepakatan apapun yang kita buat dengan Iran, jika kami melakukan apa yang kalian inginkan dan kami menghentikan perang serta membuat kesepakatan dengan Iran, kalian semua harus menandatangani kesepakatan Abraham. Lalu suasana menjadi hening. Presiden Trump disambut dengan keheningan total. Sampai-sampai dia berkata, apakah kalian masih di sana? Dia sedang ditelepon. Apakah kalian masih di sana? Mereka tidak mau damai dengan Israel. Oke. Mereka tidak mau. Ini mengingatkan saya pada sebuah unggahan Presiden Trump di Truth Social. Itu adalah poster dirinya. Dan ini adalah salah satu unggahan tegas yang diposting Presiden Trump di platform media sosialnya. Dia sudah melakukan banyak hal seperti itu. Di satu sisi, dia bilang kita sudah hampir mencapai kesepakatan. Di sisi lain, dia memposting gambar sebuah rudal sambil berkata, kamu tahu, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini. Sekarang di sini, yang satu ini bilang, perdamaian melalui kekuatan dengan pose yang tegas. Sekarang, mari kita bicarakan slogan itu sebentar. Karena itu adalah slogan yang digunakan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Saya tidak tahu apakah dia yang menciptakan frasa itu atau tidak. Tapi baik dia maupun Presiden Trump pernah menggunakannya. Itu adalah moto, perdamaian melalui kekuatan. Jadi, menurutmu apa arti dari itu? Menurut saya perdamaian melalui kekuatan itu nyata. Orang-orang yang tidak percaya itu benar sedang mengabaikan kenyataan. Kita hidup di dunia yang sulit, di mana ada orang-orang yang sangat sulit yang harus kamu hadapi. Dan jika mereka mengira kamu lemah, mereka akan memanfaatkan itu dan mereka akan menimbulkan masalah bagimu. Dan kamu harus kuat agar dihormati. Dan juga penting untuk ditakuti. Kamu tidak perlu menjadi murid Machiavelli, filsuf abad pertengahan tentang real politik, untuk memahami itu. Dan pengalaman sejarah begitu kuat. Maksud saya semua orang yang berpikir, ayo kita bersikap baik pada Hitler, kita mengalah kepadanya. Biarkan dia mengambil Rhineland, biarkan dia mengambil Austria, dan biarkan dia mengambil Cekoslowakia. Dan kamu pikir kamu sedang bersikap baik dan menyerah, serta menunda perang. Sebenarnya, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu justru membuat perang itu semakin pasti terjadi. Dan ketika perang itu pecah, pihak lawan berada dalam situasi yang lebih menguntungkan karena dia punya lebih banyak sumber daya, lebih banyak wilayah, dan semakin banyak kekuatan militer. Dan hal itu juga benar terjadi dengan Uni Soviet. Mengapa Uni Soviet runtuh dan perdamaian terjadi setidaknya sementara antara Moskow dan Washington di bawah Ronald Reagan? Karena dia berkata, kita akan memenangkan perang dingin, kita akan berinvestasi dalam persenjataan, kita akan berinvestasi dalam hal ini. Dengan kata lain, seluruh gagasan bahwa entah bagaimana Anda bisa melucuti senjata lalu hidup bahagia selamanya, Anda tahu, mungkin itu bagus di komunitas hippie, tapi tidak di dunia nyata, bukan? Kamu harus kuat di Israel, di Timur Tengah.
Ini sangat penting. Mari kita bicara terus terang, Frank, tentang sejarah Israel, bukan? Jika kita tidak mau berjuang untuk kebebasan kita, jika kita tidak mau melawan musuh-musuh kita tidak akan punya negara. Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei 1948. Keesokan harinya, Israel langsung diserang. Angkatan Udara Mesir mengebom Tel Aviv. Israel diserang dari selatan oleh Mesir, dari timur oleh Yordania dan Irak, dari utara oleh Suriah dan Lebanon. Kami harus menunjukkan kekuatan. Kami harus berjuang untuk kemerdekaan kami. Dan itulah cerita kami. Kecuali kamu kuat, tidak akan ada perdamaian, dan kamu tidak akan mencapai perjanjian damai. Dan bukan kebetulan bahwa perjanjian pertama Israel, perjanjian damai dengan negara Arab, terjadi di bawah Menachem Begin, yang dikenal sebagai sosok garis keras. Ketika dia menjabat, Presiden Mesir berkata, sekarang adalah waktunya untuk berdamai dengan Israel. Mungkin ada faktor lain juga. Tapi tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Israel adalah hal yang sangat penting dalam mencapai perdamaian. Dan hal yang sama juga terjadi dengan kesepakatan Abraham. Ketika kamu kuat, kamu benar-benar bisa mendapatkan perdamaian. Ketika kamu lemah, kamu tidak akan pernah mendapatkan perdamaian. Benar. Jadi, ketika Anwar Sadat mengatakan, "Oke, saya ingin berdamai dengan Israel," itu juga karena dia telah memutuskan ingin keluar dari poros Soviet dan bergabung dengan poros Amerika Serikat. Dan itu memang ada hubungannya dengan menghitung siapa yang lebih kuat, siapa pihak yang lebih kuat. Dan sekali lagi, kesepakatan Abraham, kamu benar sekali. Tidak seperti perjanjian damai di Israel, seperti perjanjian Oslo yang benar-benar menjadi bencana total. Dan itu karena, tepatnya, itu adalah perdamaian yang lahir dari kelemahan. Bukan begitu. Itu adalah perdamaian yang dibangun di atas fantasi tentang suatu dunia yang sebenarnya tidak ada. Jadi inilah alasan mengapa saya ingin membawa kita kembali ke slogan itu lagi. Itu memang benar, tapi bagi saya itu berarti perdamaian melalui kemenangan atas musuh. Kamu membuat mereka tunduk. Kamu mengalahkan musuh dan kemudian dia akan meminta perdamaian. Masalahnya di sini adalah Trump dan Netanyahu. Maksud saya, Israel dan Amerika Serikat sedang dalam perjalanan untuk mencapai hal-hal luar biasa dengan Iran. Siapa yang pernah percaya, bahkan beberapa tahun yang lalu, bahwa hampir tanpa masalah, terbang di atas Iran, menghancurkan segalanya, membunuh para pemimpin, dan sebagainya. Luar biasa. Dan kemudian berhenti. Kehilangan momentum. Membujuk para Islamis bahwa mungkin kita tidak terlalu bersemangat untuk ini. Membujuk mereka bahwa jika mereka hanya memperhatikan suara-suara di dalam Amerika Serikat. Dan itu termasuk Partai Republik dan Demokrat. Demokrat sudah pasti, tapi bahkan sebagian sayap dari Partai Republik. Dan yang perlu kalian lakukan, dan juga orang Israel, yang perlu kalian lakukan hanyalah menunggu. Lalu kalian lihat saja reaksi publik. Demokrat, karena negara-negara itu adalah negara demokratis seperti Israel. Kalian lihat orang-orang berdemo atau menulis artikel di New York Times. Apapun itu, mereka memahami hal itu. Dan menurutku, kita kalah. Semoga hanya sementara. Kita kehilangan perdamaian melalui kekuatan. Karena saat ini, terutama jika kamu melihat pernyataan-pernyataan yang keluar dari Republik Islam, kamu bisa bilang mereka sudah tidak takut lagi. Atau mereka masih takut, tapi mereka sedang menguji. Mereka terus menguji dan menguji. Faktanya, saat Gedung Putih mengumumkan bahwa ada nota kesepahaman yang sedang diproses, hampir tercapai, hanya tinggal beberapa kata yang kurang. Dan pemimpin tertinggi menyerukan, matilah Amerika dan Israel setelah itu, serta untuk haji dan demi menghormati ibadah ke Mekah. Itu memberitahu saya bahwa mereka tidak memikirkan perdamaian dan mereka tidak menganggap Barat itu kuat. Dan kita harus memperbaiki itu secepat mungkin. Jadi Anda menyebutkan pemimpin tertinggi yang baru, apa kita sebut dia? Khamenei Junior? Iya. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak ada yang pernah mendengar suaranya. Tidak ada yang pernah melihat videonya. Maksud saya, bahkan Nasrallah, pemimpin Hizbullah yang sudah meninggal, dia akan merilis, dia takut Israel akan membunuhnya, tapi dia tetap merilis video-video dari bunker di bawah tanah, bukan? Atau dia akan melakukan siaran.
Pemimpin Iran yang baru bahkan belum melakukan itu. Dan bahkan mereka bilang itu adalah tulisan tangannya. Dan sekarang orang-orang bilang itu terlihat seperti, seperti Biden yang punya pena mekanik atau semacamnya, bukan? Memberikan tanda tangannya. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Namun Anda membaca laporan-laporan ini bahwa dia adalah suara paling ekstrim di sana atau salah satu suara paling ekstrim dan dia mencegah adanya kesepakatan apapun. Pokoknya, kenyataannya memang rumit. Saya setuju dengan prinsip dasar bahwa jika ada peluang, jika ada kemungkinan hasil yang baik dengan Iran, itu hanya karena kekuatan. Dan mungkin lebih banyak kekuatan dan lebih banyak kekuatan lagi. Mereka harus diyakinkan bahwa jalan yang mereka tempuh, Anda tahu, jalur yang mereka ambil dengan program nuklir mereka, dengan perilaku agresif mereka, dengan keinginan mereka untuk mengekspor revolusi Islam, mereka harus memahami bahwa melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut akan lebih merugikan mereka daripada merugikan kita, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dan mereka harus mengubah cara mereka. Dan mungkin mereka harus menerima beberapa pukulan lagi sebelum mereka memahami hal itu. Saya berharap demi kebaikan semua orang, hal itu terjadi lebih cepat daripada terlambat. Tapi jika kita tidak siap untuk jangka panjang, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak, benar sekali. Tapi juga, kita memang benar-benar perlu. Jika kita kembali ke topik rakyat Iran, kita benar-benar perlu melakukannya. Jika kita sedang dalam proses melakukan ini. Menciptakan kondisi yang mendukung agar mereka bisa kembali turun ke jalan dan melakukan protes. Karena kamu tidak bisa menggulingkan rezim itu. Kamu tentu tidak bisa melakukan perubahan rezim tanpa rakyat Iran. Tapi kamu bisa memfasilitasinya. Dan beberapa bulan yang lalu, rakyat Iran mengatakan, Trump, kamu tahu, kami cinta Trump, kami cinta Netanyahu. Saya mendengar dari sumber-sumber saya yang orang Iran, orang-orang yang masih berhubungan dengan kerabat di sana dan sebagainya, bahwa itu mulai berubah. Dan ada banyak kekecewaan terhadap Presiden Trump dan ketakutan bahwa kamu tahu, dia melupakan mereka. Jadi saya tidak melupakan mereka. Dan saya tahu kamu juga tidak melupakan mereka. Dan saya tahu orang-orang Israel juga tidak melupakan mereka. Kita harus terus menempatkan mereka di pusat perhatian, karena itu juga sangat penting. Saya tidak peduli ketika seseorang berkata, itu bukan America First. Itu tidak benar, oke? America First berarti nilai-nilai Amerika sangat penting. Dan kamu tidak membiarkan ketika kamu tahu ada pembantaian massal yang terjadi di sekitar. Dan apalagi jika kamu sudah terlibat perang dengan negara itu, kamu tidak bilang, ya itu sebenarnya bukan masalah kita. Itu memang masalah kita. Benar. Dan apalagi sebagai orang-orang yang tahu seperti apa rasanya ditinggalkan dunia saat sedang dibantai. Dan omong-omong, rakyat Iran bukan satu-satunya. Kita punya kelompok Islamis yang membantai orang Kristen di seluruh Afrika. Ini tidak menyelesaikan masalah itu. Masalah jihad global tidak akan hilang. Tapi tidak diragukan lagi bahwa menyingkirkan kemampuan nuklir Republik Islam dalam bentuk apapun adalah hal yang harus dilakukan. Dan mereka tidak pernah memilikinya. Itu akan menyebabkan rezim tersebut jatuh. Dan itu akan berdampak pada semua jihadis lainnya. Dan ada slogan ini buat Iran hebat lagi. Saya rasa bahkan Trump juga pernah menggunakannya. Ya, benar. Rakyat Iran itu terdidik, rakyat Iran itu pintar, rakyat Iran bisa membangun negara yang benar-benar sukses. Dan sekarang karena rezim Islamis yang gila ini, mereka hidup di negara gagal kan? Dengan standar hidup yang buruk. Mereka punya banyak minyak kan? Mereka bisa sekaya tetangga mereka di Teluk Arab. Dan coba tebak, mereka terpuruk karena rezim mereka. Iya. Dan perubahan rezim akan menjadi hal terbaik untuk Iran, untuk kawasan, dan untuk dunia. Satu-satunya pertanyaan tentang perubahan rezim, tidak ada yang menyangkal bahwa perubahan rezim memang diinginkan. Satu-satunya pertanyaannya adalah sejauh mana hal itu bisa dilakukan melalui aksi militer oleh Israel dan Amerika Serikat. Kita bisa menghancurkan program nuklir, kita bisa menghancurkan rudal balistik, kita bisa menghancurkan industri militer, kita bisa menghancurkan infrastruktur. Kita bisa melakukan berbagai hal, Anda tahu, dalam serangan militer. Tapi pada akhirnya, kita bisa melemahkan rezim tersebut. Tapi seperti yang sudah dikatakan Perdana Menteri Netanyahu beberapa kali, kita bisa melemahkan rezim tersebut, tapi pada akhirnya itu tergantung pada rakyat Iran. Dan saya bisa memahami ketakutan mereka.
Kita melihat bagaimana mereka dibantai pada bulan Januari, di mana hanya dalam beberapa hari, rezim yang kejam, keji, dan brutal ini membantai rakyatnya sendiri demi tetap berkuasa. Dan rakyat Iran tahu bahwa rezim itu akan rela melakukan hal yang sama lagi demi tetap berkuasa. Jadi memang situasinya berbahaya. Karena itu saya setuju, kita harus mengingat rakyat Iran yang sangat menderita. Dari sudut pandang kebijakan, saya pikir bagus bahwa Anda mengangkat alasan moralnya. Tapi saya pikir ada masalah di sini tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Israel, oleh Amerika Serikat dalam kerangka konflik ini untuk membantu memberdayakan rakyat Iran. Dan itulah pertanyaannya. Oke, benar. Tapi begini masalahnya. Jika yang kamu lakukan adalah, dan saya setuju dengan ini, kamu mencekik rezim itu secara ekonomi. Dan itu sangat bagus. Itu benar. Kamu lakukan itu. Dan itulah sebabnya Trump berkata, sungguh kalian mengambil alih Selat Hormuz. Akan saya tunjukkan pada kalian. Saya akan memblokade kalian. Saya setuju dengan kebijakan itu. Dan kamu benar sekali. Kamu tidak bisa, kamu tahu, menembakkan rudal secara sembarangan ke semua target di Iran. Itu saja tidak akan membantu. Kamu benar sekali. Masalahnya adalah, seperti yang saya katakan, kita berhenti terlalu cepat. Dan sebagian dari itu adalah karena ketakutan terhadap harga minyak di seluruh dunia. Dan sekarang, seperti yang saya katakan, ini ditambah lagi dengan Arab Saudi yang berkata, bagaimana jika Iran menargetkan instalasi pemurnian air kita? Jadi, seiring berjalannya waktu, Anda justru memberikan rezim itu daya tawar yang lebih besar. Juga ruang bernapas. Ruang bernapas dan kesempatan untuk mendapatkan uang dari Tiongkok. Ya, kita berharap bahwa Trump, ketika dia mengunjungi Xi di Tiongkok, mungkin itu bagian dari, dia bilang, sebaiknya kamu tidak melakukan itu. Kita juga tidak tahu pasti, kan? Tapi intinya begini, ketika Tiongkok juga mengamati dan Rusia mengamati, dan jika mereka merasakan atau mencium kelemahan, itu juga bisa memengaruhi Tiongkok. Tiongkok bisa saja memutuskan untuk menyerang Taiwan sebagai akibatnya, dengan mengatakan, ya, kalau ini yang terbaik yang mereka punya, kita tahu kita tidak terlalu dalam bahaya. Tentu saja, ini memiliki dampak global. Dan saya akan mengatakan sekali lagi, semuanya tergantung siapa yang mundur duluan. Dan salah satu masalahnya berkaitan dengan harga minyak, pompa bensin, harga bensin di pompa-pompa di seluruh Amerika. Sekarang, bukan berarti saya tidak bersimpati. Dengarkan, saya tahu rasanya berjuang secara finansial. Tidak ada yang perlu memberitahu saya, oke? Dan meskipun mereka bilang orang Yahudi mengendalikan bank dan segalanya, saya akan senang sekali bisa mengendalikan, tahu kan, rekening bank saya sendiri saja sudah bagus. Tapi, dan saya mengerti orang-orang yang benar-benar sedang berjuang, dan mereka harus membayar mahal untuk bensin. Meskipun orang Israel kadang-kadang tertawa ketika mereka mendengar berapa yang orang Amerika bayar untuk bensin, kalau kamu pikirkan berapa mahalnya mengisi penuh tangki mobilmu, lupakan saja. Saya benar-benar mengerti. Tapi kamu tahu, ada kalanya kita perlu mengatakan, dengar, dan Trump memang mencoba untuk mengatakannya. Ini hanya sementara. Dengar, memang buruk kalau harga-harga naik. Tapi juga, pasar saham sedang melonjak di Amerika omong-omong. Jadi itu juga terjadi bersamaan dengan itu. Tapi ini adalah hal penting yang sedang terjadi, dan ini akan punya dampak jangka panjang, termasuk pada harga bensin. Harga bensin akan lebih rendah jika kamu bisa menyingkirkan Republik Islam dan membersihkannya dari nuklirnya, membersihkannya dari semua pengaruhnya, maka segalanya akan menjadi lebih baik. Dan Amerika punya banyak sekali minyak berkat fracking yang kamu tahu, para pemerhati lingkungan dan Partai Demokrat tidak suka. Itu yang sedang saya coba katakan, dan untuk sementara kita harus menyelesaikan tugasnya, dan disitulah saya merasa khawatir. Dan omong-omong, bukan hanya oleh Presiden Trump yang saya dukung dan masih saya dukung, tapi juga Netanyahu. Ada satu hal, dan itu benar di semua negara demokrasi, ketika ada tekanan dari rakyatmu sendiri. Dan terutama selama musim pemilu yang sebentar lagi akan kita bahas, musim pra-pemilu, musim pemilu yang sebenarnya di Israel. Dan di Amerika, pemilu paruh waktu. Saat ini ada banyak pemilihan pendahuluan menjelang pemilu paruh waktu bulan November. Jadi menurut saya Anda benar 100%. Dan mereka bilang salah satu keunggulan ketika negara non-demokratis menghadapi negara demokratis memiliki keunggulan yang sangat besar dibandingkan negara non-demokratis. Tapi salah satu keunggulan dari seorang otokrat, baik itu di Iran maupun di Tiongkok,
adalah mereka bisa berpikir dalam hitungan generasi. Jadi kita bisa, Anda tahu, 10 tahun yang sulit lalu 10 tahun yang baik, kan? Mereka bisa melakukan itu. Dan di negara demokratis, hal itu jauh lebih sulit karena ada jadwal pemilu dan sebagainya. Anda benar, ada pemilu paruh waktu di bulan November di Amerika Serikat, dan kita juga akan mengadakan pemilu di sini di Israel. Dan mari kita bahas itu sebentar, karena kita sudah berjanji kepada pemirsa dan pendengar setia kita yang mengikuti perkembangan Israel dan diplomasi, bahwa kita akan selalu menghabiskan 3 atau 4 menit terakhir podcast kita untuk membahas politik Israel. Jadi, Knesset akan bersidang minggu depan dan akhirnya menetapkan tanggal untuk pemilu Israel. Sekarang bagi penonton dan pendengar kita di Amerika, itu terdengar aneh karena kalian tahu pemilu di sana selalu, atau kalian tahu, minggu pertama November, setiap 2 tahun dan setiap 4 tahun untuk presiden, kan? Kalian tahu kapan pemilu, kalian tahu kapan kalian akan memilih di bulan November. Di Israel, karena ini adalah sistem parlementer, Knesset harus membubarkan dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu tentu saja. Tapi ada banyak kelonggaran bagi para pembuat undang-undang. Kadang-kadang Knesset dibubarkan setelah 2 tahun, kadang-kadang setelah 3 tahun. Kami pernah mengalami beberapa contoh selama masa gejolak politik belum lama ini, di mana Knesset turun tangan dan langsung membubarkan diri mereka sendiri. Jadi sekarang perdebatan di Israel adalah kita bisa mengadakan pemilu paling cepat pada 16 September atau paling lambat saya kira 20 Oktober, 7 Oktober, 27 Oktober. Dan ada banyak perdebatan tentang kapan pemilu akan diadakan. Jadi pertanyaannya jelas, lalu apa masalah besarnya? Jika kamu bisa mengadakannya di pertengahan September atau akhir Oktober, lalu kenapa harus diperdebatkan? Tapi memang ada perdebatan. Dan mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan, hal ini akan diputuskan dan kita akan tahu persis tanggal pemilu Israel. Tapi kenapa, Ruthie, hal ini diperdebatkan? Kenapa begitu penting jika pemilu diadakan 2 minggu lebih awal atau 3 minggu lebih lambat? Kenapa ini jadi masalah besar? Kamu tahu, ini sangat membingungkan. Satu hal yang membingungkan dan agak mengejutkan adalah memikirkan bahwa pemerintahan saat ini menjalani masa jabatannya penuh selama 4 tahun. Itu hampir tidak pernah terjadi dalam sistem parlementer. Tentu saja, dulu kami sering bercanda di Israel bahwa kami hampir sama buruknya dengan Italia dalam hal itu. Seperti, kamu tahu, kamu punya parlemen dan kamu tahu. Pemerintah datang dan pergi, benar? Benar, dan Israel juga punya tradisi seperti itu. Dan pemerintah yang satu ini, kenapa saya bilang luar biasa? Karena peristiwa 7 Oktober, karena protes terhadap reformasi peradilan, lalu pembantaian 7 Oktober, lalu perang, dan semua ini. Anda pasti berpikir tidak mungkin memiliki pemerintahan yang stabil dalam kondisi seperti itu. Namun nyatanya, kita memilikinya. Jadi kemudian Anda akan berkata, oke, lalu kenapa tidak semua orang berkata, oke, kita hampir sampai. Apa bedanya? Mari kita adakan saja pada jadwal aslinya di akhir Oktober. 4 tahun yang lalu, saya percaya pemilu itu diadakan pada tanggal 2 November misalnya. Jadi artinya hampir genap 4 tahun penuh. Dan yang terasa aneh dari seluruh perdebatan tentang kapan itu berlangsung adalah ketika para sandera masih berada di Gaza, atau setidaknya beberapa dari mereka, selama masih ada sandera di Gaza, ada sebuah gerakan besar, gerakan protes anti pemerintah yang terus meneriakan, pemilu sekarang, gulingkan pemerintah, gulingkan pemerintah. Dan beberapa dari kami akan berkata, dengarkan, bahkan jika kamu membenci pemerintah ini bukan waktunya. Kita sedang berada di tengah perang. Kita masih memiliki sandera yang ditahan oleh Hamas. Pemilu? Maksudmu kita semua akan memasang poster, kampanye, dan pergi ke TPS? Apa kita sudah gila? Dan itu tidak terjadi. Oke, tapi bahkan keinginan itu dan alasannya adalah oposisi percaya bahwa jika pemilu diadakan, Netanyahu pasti akan tersingkir lewat pemilu karena alasan yang jelas. Karena 7 Oktober terjadi di bawah kepemimpinannya. Jadi itu tidak terjadi. Dan juga itu adalah pemerintahan yang stabil karena semuanya sayap kanan. Tidak ada partai sayap kiri atau partai Arab di dalamnya. Jadi entah bagaimana mereka tetap bersatu. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah ini. Oke, sekarang kita tahu. Saya pribadi, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya diperebutkan. Dan saya tidak mengerti kenapa Netanyahu ingin melakukannya nanti daripada lebih awal. Saya tahu partai-partai agama, beberapa orang bilang partai-partai agama tidak menginginkannya. Mereka ingin melakukannya setelah Hari Raya Besar Yahudi yang jatuh pada awal September sekitar waktu itu. Tahun ajaran baru juga dimulai pada tanggal 1 September.
Semua pertimbangan seperti itu bersifat teknis, bukan politis. Tapi aku tidak mengerti, dan jika aku jadi Netanyahu, aku harus bilang, aku belum pernah mencalonkan diri untuk jabatan apapun, jadi aku tidak tahu. Tapi aku akan bilang, melihat suasana di Israel saat ini, itu suasananya aneh sekali. Ada rasa tidak nyaman. Dulu ada optimisme besar, sekarang tidak begitu lagi. Aku pikir dia pasti ingin mengadakan pemilu. Alasan dia ingin pemilu itu diadakan lebih belakangan adalah karena dia berharap akan ada lebih banyak perkembangan di Lebanon dan Iran. Bisa saja aku salah. Menurutmu bagaimana? Mungkin dia pikir kau tahu perang itu akan berjalan ke arah yang positif. Mungkin dia pikir Presiden Trump akan melakukan semacam kejutan Oktober, yang mana itu adalah tradisi politik Amerika, di mana kamu melakukan sesuatu yang hebat di bulan Oktober dan kamu memenangkan pemilu di bulan November. Biasanya orang membicarakannya dalam kerangka pemilihan presiden dan bukan pemilu paruh waktu. Tapi itu kau tahu, mungkin. Dan itulah mengapa Netanyahu lebih memilih menundanya daripada mengadakannya lebih cepat. Tapi sekali lagi, kita hanya membicarakan 2 atau 3 minggu saja, kemanapun arahnya. Partai-partai agama menginginkannya di bulan September karena itu dekat dengan Tahun Baru Yahudi. Dan ada beberapa alasan, Anda tahu, ketika orang-orang lebih spiritual, ketika orang-orang pergi ke sinagoga, mungkin mereka lebih cenderung mendengarkan rabi atau mendengarkan partai-partai agama, dan mereka pikir itu baik untuk menggalang basis pendukung mereka. Menjelang Tahun Baru Yahudi, ada bulan Elul, di mana ada doa-doa larut malam yang disebut slichot, di mana kita meminta maaf atas semua dosa kita. Jadi mereka berpikir tingkat spiritualitas seperti ini baik untuk partai-partai agama. Jika ini musim keagamaan, mungkin partai-partai agama akan lebih unggul. Ada juga argumen lain bahwa semua para siswa yeshiva yang sedang liburan musim panas bisa membagikan kartu panduan memilih dan mereka bebas untuk berkampanye. Jadi partai-partai agama memang lebih memilih bulan September. Netanyahu seperti yang Anda katakan mendorong agar pemilu diadakan pada bulan Oktober, kalau bisa di akhir Oktober. Masalah dengan bulan Oktober baginya pada awal Oktober tanggal 7, ada peringatan tentu saja, pembantaian itu bukan? Pembantaian tanggal 7 Oktober. Jadi nanti akan ada semua upacara peringatan itu. Dan itu mengingatkan semua orang siapa yang menjadi Perdana Menteri saat itu. Jadi apakah dia benar-benar ingin pemilu diadakan dekat dengan tanggal itu? Jadi mungkin itu alasan dia ingin di akhir Oktober, tapi itu hanya sekadar teori. Mungkin saat kita bertemu minggu depan untuk membahas isu-isu ini dan lainnya, ketika kita bertemu lagi untuk membahas Israel secara belak-belakan dan tanpa diplomasi, akhirnya kita akan mendapatkan jawabannya. Kapan pemilu Israel akan diadakan? Tanggal berapa? Ya, benar. Dan saya harus bilang, suasananya memang sedang sangat muram. Ada semacam suasana muram yang menyelimuti hal ini. Tidak, sekarang memang tidak menyenangkan. Musim pemilu selalu tidak menyenangkan, mari kita akui saja. Tapi ada semacam suasana lesu di mana-mana. Karena saya tidak melihat antusiasme dari kedua belah pihak. Ada urgensi, jelas. Memang ada urgensi. Ada orang yang bilang ini adalah pemilu paling penting dalam sejarah Israel. Mereka selalu bilang begitu. Tapi sebenarnya tidak ini. Tidak ada nuansa optimistis tentang hal ini. Ini mendesak, kamu tahu itu. Kalau pihak ini tidak menang, maka itu bencana. Kalau pihak itu tidak menang, itu bencana. Tapi tidak ada kegembiraan. Tidak ada antusiasme untuk darah baru. Untuk partai-partai baru. Siapapun yang mencalonkan diri, rasanya semuanya sama saja. Apakah kamu setuju bahwa rasanya memang seperti itu? Lebih seperti musim pemilu yang suram daripada yang optimis atau penuh semangat. Ya, oposisi sendiri tidak yakin mereka akan menang, kamu tahu. Secara publik mereka akan menyangkalnya, tapi mereka sendiri tidak yakin akan menang. Netanyahu juga tidak yakin dia akan menang, meskipun dia, kamu tahu, selalu menunjukkan optimisme setiap saat. Sepertinya hasilnya akan sangat ketat. Tentu saja kita bisa saja salah dan salah satu pihak bisa menang telak. Tapi mari kita jujur, kedua pihak sama-sama tidak ingin kalah. Jelas ada semangat dari kedua belah pihak untuk menang. Tapi saat ini kamu benar, ada semacam kelesuan. Ada perasaan bahwa mungkin kita perlu memulai kampanye. Kita harus mulai bergerak. Dan mungkin itu baru benar-benar akan terjadi setelah ada tanggal untuk pemilu. Semoga saja kita akan segera mendapatkannya. Dan omong-omong, aku berharap kita segera tahu siapa yang benar-benar mencalonkan diri. Maksudku, kita sudah tahu siapa saja kandidatnya. Mungkin minggu depan kita akan membahas bagaimana para kandidat tahu siapa saja yang ada di daftar. Ya. Di partai-partai itu, kita tahu beberapa nama, tapi belum semuanya. Jadi mungkin minggu depan kita bisa membahas sedikit tentang bagaimana semua itu bekerja di Israel.
bagaimana partai-partai dibentuk, dan bagaimana daftar dibuat, dan bagaimana aliansi dibentuk sebelum pemilu, lalu pembentukan koalisi setelahnya. Kamu bisa menjelaskannya padaku sebelum kita menjelaskannya kepada penonton. Kita akan membicarakan itu minggu depan, Ruthie. Aku menantikannya, Mark.